Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Nah, untuk penamaan sendiri, penamaan Yesus Kristus itu berarti dinamai sama Bunda Maria ya? Bukan, malaikat yang menyuruhnya, Allah yang memberikan nama itu, disampaikan oleh malaikat. Datangkan ini malaikat Gabriel kepada Maria kan, pada bulan yang ke-6 setelah Yom Kippur, setelah Zakaria dan Elizabeth itu juga mengandung anak Yohanes Pembaptis. Kalau di Islam mungkin Yahya ya, saya nggak tahu lah ya. Nah, jadi bedanya 6 bulan. Nah, di situ malaikat berkata kepada Maria, Maria, sesungguhnya Roh Allah akan turun atasmu dan engkau akan melahirkan anak yang akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan kau harus menamai dia Yesus. Nah, arti Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Karena kan udah berjanji. Dulu di perjanjian lama juga dikatakan ya, seorang perawan ini akan melahirkan anak yang disebut Immanuel. Nah, dikatakan lagi nih sama malaikat kepada Bunda Maria, engkau harus menamakan dia Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya. Itu. Yang Trinitas itu, yang apa Mbak ya? Yang Trinitas itu Kristen apa Katolik apa? Semua Kristen itu percaya Allah itu Tritunggal, Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Oh itu semuanya ya? Semuanya, soalnya kayak saya satu. Tapi sebenarnya saya 3. Apa itu yang 3? Badan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut badan. Nafas saya atau roh saya, ya. Lalu pikiran saya atau suara saya. Ini 3 dalam 1. Suara saya itu ada di dalam diri saya, roh saya ada di dalam diri saya, dan diri saya ada di dalam roh. Jadi Trinitas itu adalah 3 dalam 1. Nah, saya ini 1. Maka Trinitas adalah satu Allah yang memiliki firman dan roh. Allah itu satu yang disebut Bapa, memiliki firman dan roh. Ini yang namanya Tritunggal. Firman dan roh. Berarti Iya. juga di Alkitab juga diwajibkan untuk mengimani hal yang gaib kan ya Mbak Agatha ya? Mau diwajibkan mengimani yang gaib. Allah itu memang gaib. Firman Ya, itu berarti adalah terang yang tak terampiri. Bapa itu adalah terang. Roh itu terang. Ya ini memang Allah itu gaib alias roh. Di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah kasih. Kasih kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena kasih itu adalah gaib. Allah adalah terang. Terang yang tak terampiri. Terang itu kelihatan nggak? Cahayanya juga menyilaukan. Kita aja kalau ngelihat matahari nggak bisa kan? Yang kita lihat adalah cahaya yang pecah gitu kan? Sinar yang terpecah-pecah itu yang kita lihat. Sehingga memancar gitu dan menerangi gitu. Kalau kita lihat matahari ya kita nggak bisa ngelihat. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah kasih, Allah adalah terang yang tak terhampiri, Allah adalah api yang menghanguskan. Nah itu. Jadi Allah kami itu memang gaib, tidak pernah kelihatan Allah kami. Allahnya Mbak Agatha itu berarti juga ini kan yang dipercayakan memang maha segalanya kan ya, juga menciptakan kejahatan gitu kan? Oh, Allah kami nggak pernah menciptakan kejahatan, Pak. Berarti nggak maha dong? Untuk apa dia menciptakan kejahatan? Karena Allah adalah baik, bukan Allah adalah jahat. Allah itu yang kudus. Masa Allah menciptakan kejahatan? Berarti dia bukan maha kasih dong. Tidak mungkin Allah itu bertentangan dengan sifatnya. Yang jahat itu adalah iblis. Masa Allah adalah jahat? Kalau iblis siapa yang menciptakan? Iblis siapa yang itu menciptakan? tidak diciptakan. Yang diciptakan itu malaikat. Malaikat yang berbuat jahat. Jadi sejak semula itu tidak diciptakan iblis. Contoh seperti Bapak. Bapak punya anak, ya. Anak Bapak jadi penjahat. Apakah istri Bapak melahirkan penjahat atau melahirkan anak yang baik? Pada akhirnya dia jadi penjahat oleh dirinya sendiri. Nah, iblis itu demikian. Yang diciptakan adalah malaikat. Tiba-tiba dia itu ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Maka dia menjadi iblis. Nah gitu. Jadi apakah Allah menciptakan yang jahat? Enggak. Sama seperti Bapak. Apakah Bapak dengan istri Bapak melahirkan anak yang adalah seorang penjahat? Ya tidak. Pasti yang dilahirkan istri dan
Anda itu adalah anak yang baik. Tuh. Tapi kalau pada akhirnya dia menjadi penjahat, ya itu pilihan dia. Setia TBJ, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silahkan masukkan di bawah kolom komentar ya. Dalam video tadi, Agatha menyampaikan tentang pemberian nama Yesus kepada Sang Juru Selamat. Hal ini dicatat dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah pengharapan bagi kita umat manusia. Kita yang tidak berdaya karena kutuk dosa, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus. Semua makhluk akan sujud menyembahnya. Nama yang olehnya kita diselamatkan. Yesus Kristus adalah wujud dari kasih Allah kepada umat manusia. Ketika kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dan kebangkitannya dari antara orang mati menandakan bahwa kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kebangkitan Yesus yang membuktikan bahwa maut tidak lagi berkuasa, maut telah dikalahkan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.